Ada yang komen tuh ya. Saya biasanya Mbak Widya itu prediksinya tepat, tapi kali ini saya tidak akan percaya dengan Mbak Widya. Nah, gini guys. Saya tidak harus Anda itu percaya sama saya. Percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Prediksi orang itu banyak. Ada Doni Darko yang segala macam dulu ya. Nyata-nyatanya tidak ya. Saya juga tepat. Nah, kembalikan masalah Anda tadi yang katanya prediksi saya tidak percaya, ya itu hak Anda. Cuman percayalah, saya bilang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin apabila itu curang. Pertama, dari segi umur KPU aja sudah ada mahkamah aja sudah ada kecurangan ya, kecurangan ini. Apalagi berikut ya kan? Ini kalau melakukan serangan pajar, makanya saya bilang apakah Harun Masiku di belakang saat ini berubah wajah atau bagaimana? Ya Harun Masiku saat ini bergerak lagi untuk mereka seperti SBY dulu. Nah, itu yang saya ragukan. Percayalah, saya bilang Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan ya kalau orang itu curang. Ya, curang. Ini kan udah berbuat yang aneh ya. Nah, kalau orang itu tidak mengingat kembali dulu ya kasus yang ada di Cilengsi, kardus yang ditukar itu. Makanya orang-orang yang bilang tukang kardus ya, ingat zamannya Prabowo masih Atara Jasa itu dulu ya, berdua menukar yang namanya kertas coblosan yang ada di Cilengsi, daerah Cilengsi. Masih ingat enggak sih kalian itu kasus-kasus itu? Makanya Allah tidak izinkan dia. Satu, kedua ambisinya besar, dia menyelamatkan sesuatu. Makanya saya bilang ada apa dengan Gibran? Ada apa dengan tidak menuruti rakyat untuk ingin cepat-cepat mengesahkan yang namanya undang-undang pengesahan penyitaan aset ya. Undang-undang penyitaan aset negara yang ada di tangan para koruptor itu. Nah, itu udah janggal menurut saya. Nah, percayalah saya bilang ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah tidur. Pertama, pernah menghilangkan nyawa seseorang itu. Kedua, ini sudah menguasai kekuatan ya yang gimana ya, tidak layak menurut saya ya, kekuatan yang aneh. Kenapa melakukan serangan pajar lah dan segala macam lah ya, mengingatkan saya itu dulu pemenangan SBY. Serangan pajar seperti ini, kaos ya, namanya dia punya modal ya, papinya masih punya modal, masih berkuasa saat ini ya, Bapak Jokowi ya, demi anaknya dikorbankan. Berapa banyak dana yang dikeluarkan, seharusnya rakyat kecil yang harus makan itu ya, tetapi dikeluarkan buat apa namanya, kaos lah, apalah segala macam. Apakah ini halal? Kalau Anda bilang soal halalnya, soal prediksinya, yakinlah Allah itu akan menghalangi orang-orang yang menggebu menjadi pemimpin itu, juga akan membukakan ya, suatu saat akan terkuak ada apa dan ada apanya suatu saat. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium jua. Saya tidak memaksakan Anda untuk percaya dengan saya. Percayalah sama Allah. Ya, calon-calon kandidat itu kalau dia berbuat curang, ya percaya Allah tidak akan izinkan dia jadi pemimpin. Ini kan MK aja udah jadi kuasanya, ya KPU udah jadi kuasanya, ya semua jangankan di hal-hal itu, serangan-serangan mengenai baliho, serangan-serangan mengenai yang namanya dari door to door ya, sembako dan segala macam ya kan. Apa mereka itu mikirin rakyat saat ini beras jadi mahal semua, makanya saya bilang beras itu akan ditimbun untuk melakukan serangan pajar ya. Bentar lagi gula saya bilang akan hilang ya.
Nah, seperti itu, bro. Jadi gimana ya, saya menanggapi komentar Anda itu, saya tidak akan pernah lagi percaya dengan Widya. Biasanya Widya itu orang prediksi sangat tepat. Percayalah sama Allah. Saya tidak, kalau Anda percaya sama saya ya salah, ya kan? Prediksi manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Tapi percayalah, Bapak Jokowi itu melindungi negara ini dengan trik caranya sendiri. Dan kedua, Allah tidak akan mengizinkan orang ya kalau dia berbuat curang. Semua hukum dipegang mereka. Apa jadinya negara kita? Ya kan? Nah, kalau Anda itu ya ingin membukakan mata orang-orang, ya silakan membuat konten. Ya jangan menyimak punya saya, jangan dipercayakan ya. Kenapa? Saya orangnya belak-belakan. Ya buatkanlah bagaimana cara menyadarkan keyakinan masyarakat, ya, keyakinan masyarakat agar upaya kenapa calon pemimpin kita itu biar tahu mana calon pemimpin negara, mana calon perampok negara. Saya ulangi sekali lagi ya, mana calon pemimpin negara, mana calon perampok negara. Itulah yang harus seharusnya Anda itu ya suarakan. Berhati-hati. Menjaga negara ini tidak cukup dengan pemerintah dan hukum saja. Suara-suara kita saat ini itu penting, ya. Suara-suara masyarakat yang mewakili rakyat-rakyat kecil ini penting loh, ya. Jangan hanya komen aja, kamu itu siapa ya dan siapa. Nggak perlu, penting banget kita menyampaikan ini, ya. Kenapa? Kalau Anda ya mendukung orang-orang yang berbuat curang, semua hukum digenggam sama mereka. Akankah ini diperlakukan lagi seperti Orba lalu? Ya, hukum berlaku buat rakyat kecil, tidak berlaku bagi pejabat-pejabat. Hai, ya, ini yang kita harus halangi. Ya, kita harus halangi. Suara kita harus kita perjuangkan. Kenapa? Kamu harus buka mata. Ya, bahwa harus buka mata tuh kenapa? Nanti kalau ini udah dicontohkan, ya udah dicontohkan kepada masyarakat, MK dipegang, semua hukum dipegang. Nah, contoh aja Aiman ya, Bang Aiman aja sebut kalau polisi harus netral ya kan. Nah, itu aja dipolisikan. Ini akankah berlaku seperti Orba lagi, tidak boleh bersuara rakyat? Apa nggak ngeri kalian? Apa nggak serem kalian? Iya kan? Nah, Anda yang komen di situ ya, terutama tadi ya yang komen, saya tidak memaksakan Anda. Ayo bukakan mata rakyat, bro ya. Bukakan mata rakyat ini. Ini undang-undang ini, hukum ini akan dipegang orang ngalahin Orba loh. Ya, itu yang saya takuti. Tapi percayalah, sepandai-pandainya ini dunia udah cerdas, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, besok akan terkuak. Ada apa ini? Ya, ini akan terkuak. Apakah ada kasus di IKN gitu misalnya ya? Ini saya nyindir-nyindir aja, saya nggak ada orang yang ngasih tahu loh ya. Ada kasus yang lain gitu ya. Maklum lah 20 tahun nggak berkuasa. Ya enggak? Nah, tolonglah Anda itu ya bikin kayak ya konten untuk mencerdaskan rakyat ini. Buka agar orang-orang itu bisa melek gitu loh. Ya. Dari serangan-serangan perilaku sehari-hari aja udah kelihatan. Bagaimana kalau menggenggam kekuasaan besok ngalahin Soeharto, bener. Ya. Hukum itu berlaku buat rakyat kecil, tidak untuk orang-orang pejabat dan sekitarnya, sekeliling-sekeliling mereka, keluarga mereka tidak berlaku. Justru orang yang melapor nanti sindir dikit, tangkap, laporin, ya. Ya seperti itu. Saya ulangi lagi, ya. Contoh kecil itu Bang Aiman, ya. Bang Aiman itu hanya sebutkan pemilu kali ini polisi haruslah bersikap netral, ya kan, jangan main tangkap. Ini karena Aiman udah tahu kalau di sana tuh menggenggam kekuasaan gitu loh. Salam waras, salam NKRI, ya. Anda harus membaca itu. Oke, bro. Jangan hanya bisa mencela konten saya.